Oke, selamat datang kembali ya di sesi bedah materi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih sumber-sumber yang udah Anda kasih ke kita. Fokusnya soal gimana sih cara bangun hubungan profesional yang lebih bermakna, lebih otentik gitu. Kita punya nih di depan kita, ada kata pengantar, terus bab 1 sama bab 2 dari buku Super Connector, ini materi dari Anda. Kita semua kayaknya pernah ngerasain deh ya kan? Datang ke acara networking, ngumpulin kartu nama setumpuk, tapi pas pulang rasanya kok ya gitu aja, nggak ada koneksi beneran yang kebentuk. Cara lama ini sering banget rasanya kayak transaksi ya. Fokusnya cuma, untungnya buat gue apa nih? Dan di dunia yang sekarang serba nyambung tapi juga rame banget ini, cara itu kayaknya makin kurang nampol aja. Nah, materi yang Anda kasih ini menarik banget. Ada gagasan buat geser dari sekedar networking jadi apa yang disebut super connector. Nih, jadi misi kita sekarang ini kita mau bongkar bareng-bareng kenapa sih cara lama itu bisa dibilang udah usang lah. Dan yang lebih penting lagi, apa langkah pertama yang paling dasar yang perlu Anda pahami buat mulai mikir dan bertindak kayak super connector ini. Kita bakal gali dari inti sari kata pengantar, bab 1 sama bab 2 ini ya. Yuk, kita mulai aja. Oke, deh kita mulai dari masalahnya dulu ya. Gambaran networking gaya lama yang dijelasin di materi Anda, terutama di kata pengantar dari Kit Ferrazzi, dia kayaknya langsung to the point banget ya. Bilang kalau pendekatan standar itu transaksional abis, tujuannya hampir selalu soal dapat sesuatu, bukan ngasih. Kumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya, ngarep salah satunya nanti berguna. Rasanya oportunistik banget dan jujur aja sering nggak tulus gitu. Anda pasti kebayang lah suasana kayak gitu. Persis. Itu tuh bukan cuma nggak enak rasanya, tapi secara strategi emang udah usang banget di zaman sekarang. Bab 1 di materi Anda ini nunjukin kontras yang menarik loh. Di satu sisi, teknologi digital kayak medsos gitu kan, bikin gampang banget kita nyambung sama ribuan orang. Cepet banget, tapi kemudahan ini sering jadi ilusi gitu. Sumber ini nekenin, punya 500 plus koneksi di LinkedIn misalnya. Itu kan kuantitas ya, itu beda banget sama punya 5 orang aja tapi yang benar-benar bisa Anda andalin, atau sebaliknya, yang bisa Anda bantu dengan tulus. Nah, itu kualitas. Kita sering salah kaprah, ngira jangkauan digital itu sama kayak kedalaman hubungan. Kebanyakan orang kejebak di angka kuantitas itu. Nah, si Ferrazzi ini di kata pengantarnya, dia nawarin pandangan beda. Dia nggak ngomongin bangun jaringan yang transaksional gitu, tapi bangun komunitas. Ingat nggak analogi keren yang dia pakai? Air pasang mengangkat semua perahu. Komunitas yang sehat itu fondasinya saling dukung, punya nilai yang sama, dan ada keinginan tulus gitu buat lihat semua anggotanya sukses. Ini bukan hitung-hitungan untung rugi pribadi doang, tapi soal ekosistem yang saling nguntungin. Ini beda banget filosofinya. Super Connector nanyanya, siapa ya yang saya kenal yang bisa bantu saya nyelesain ini? Atau siapa yang bisa nyambungin saya ke orang yang pas? Fokusnya beda, lebih kemanfaatin kekuatan bareng-bareng. Nah, disinilah konsep modal sosial masuk kan? Betul banget. Modal sosial ini intinya ya nilai yang ada di dalam jaringan hubungan Anda. Isinya tuh kepercayaan, reputasi, kebiasaan saling bantu, akses ke info atau sumber daya lewat orang lain. Nah, Super Connector itu secara sadar dan strategis, mereka bangun dan manfaatin modal sosial ini. Mereka nggak lihat hubungan kayak alat sekali pakai, tapi kayak aset jangka panjang yang mesti dirawat. Dan cara ngerawatnya, kata sumber ini butuh sabar ya. Super Connector digambarin kayak kura-kura di cerita fabel Aesop yang terkenal itu kan. Ada dikutip di buku, mereka nggak gerasak-gerusuk cari hasil cepat atau nagih bantuan abis ketemu sekali doang. Mereka fokus bangun hubungan yang kuat, ngasih nilai terus-terusan, dan percaya kalau manfaatnya bakal datang nanti, jangka panjang. Mereka paham banget kayak yang ditekankan buku ini, kalau orang bukan duit atau transaksi sesaat, itu aset paling berharga dalam karir dan hidup. Dari mentalitas ngambil, taking, jadi ngasih, giving, sama nyambungin, connecting. Mereka aktif nyari cara buat bantu orang lain di jaringan mereka. Seringnya dengan kenalin dua orang yang mungkin bisa saling untung. Mereka nggak selalu ngitung apa untungnya buat saya secara langsung dari tiap ngasih atau nyambungin itu. Mereka paham, dengan tulus bantu orang lain dan bangun reputasi sebagai orang yang baik hati, murah hati, dan punya koneksi bagus, mereka secara nggak langsung bangun modal sosial mereka sendiri. Manfaatnya sering balik lagi dengan cara yang nggak diduga, di waktu yang nggak diduga juga.
Ini kontras banget sama cara lama yang cuma ngumpulin kontak tanpa investasi emosi atau niat tulus. Oke, ini gambaran yang beda banget ya. Dan jujur aja lebih menarik sih daripada cuma tukeran kartu nama doang. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mulai geser ke arah pola pikir superkonektor ini? Materi Anda, khususnya di bab 2, jelas banget. Semuanya mulai dari satu fondasi yang krusial banget, kesadaran diri atau self-awareness. Ini titik awalnya. Kenapa sih kesadaran diri ini fundamental banget? Si penulis Scott ngasih contoh yang lumayan bikin melek mata gitu. Dari awal karirnya di industri hiburan, dia ketemu orang yang potensial sebenarnya, tapi karena orang ini nggak sadar sama sekali gimana perilakunya diterima orang lain, cara ngomongnya, gerak-geriknya, cueknya sama lawan bicara, dia tanpa sadar bikin kesan pertama yang jelek banget ke seorang eksekutif penting. Kesempatan emas mungkin lewat aja gitu. Nah, sumber ini bilang kesadaran diri itu kayak sistem peringatan dini gitu, yang nyegah kita bikin blunder sosial, kayak gitu tanpa kita sadar. Nah, sumber ini bilang kesadaran diri itu kayak sistem peringatan dini gitu yang nyegah kita bikin blunder sosial kayak gitu tanpa kita sadar. Yang lain tentang kita, itu sering kebentuk cuma dalam hitungan detik atau menit pertama ketemu. Dan disinilah riset menarik dari Amy Cuddy, psikolog sosial dari Harvard, yang dibahas di bab 2 jadi relevan banget. Risetnya nunjukin temuan yang agak lawan intuisi gitu buat banyak orang di dunia profesional. Jadi pas kita nilai orang lain, kita secara naluriah tuh lebih mentingin kehangatan, warmth. Orang ini bisa dipercaya nggak sih? Ramah nggak? Tulus nggak? Daripada competence. Orang ini pinter nggak? Ahli nggak? Nah, ironisnya, pas kita nilai diri sendiri atau pengen jual diri, kita seringnya fokus banget buat nunjukin betapa kompetennya kita, sampai lupa buat nunjukin kehangatan. Wah, itu menarik banget. Jadi kalau kita terlalu sibuk pamer hebat tapi kesannya dingin atau sombong gitu, orang malah jadi ilfeel duluan ya. Tepat sekali. Pesan implisitnya gitu. Kalau Anda terlalu fokus nunjukin betapa pinternya Anda, kompetensi, tapi kesannya dingin, nggak peduli, atau nggak otentik, kurang warmth, orang cenderung nggak bakal percaya atau mau bangun hubungan dalam sama Anda, sehebat apapun kualifikasi Anda di kertas. Kesadaran diri bantu Anda paham gimana Anda biasanya kebaca sama orang lain dan memungkinkan Anda buat nunjukin kehangatan itu secara lebih sadar dan otentik, bukan dibuat-buat. Ini bukan soal acting ya, tapi soal nyadar gimana diri Anda yang asli diterima orang lain. Dan perlu ditekankan juga nih, kesadaran diri ini bukan cuma soal tahu kelebihan atau kekuatan Anda aja loh. Bab 2 ini lumayan belak-belakan loh. Anda juga harus mau ngenalin kekurangan Anda, area di mana Anda mungkin kurang efektif, atau bahkan, pakai istilah di buku itu, the ways you suck. Cara-cara Anda payah, gitu kasarnya. Mengenali keterbatasan kebiasaan jelek atau blind spot Anda itu bagian penting dari proses ini. Tanpa itu, ya susah buat perbaiki cara kita interaksi dan bangun hubungan yang lebih sehat dan produktif. Kejujuran radikal sama diri sendiri, itu kuncinya. Oke, ini mulai dalam nih rasanya. Terus gimana cara praktisnya buat mulai ningkatin kesadaran diri ini? Bab 2 nyaranin latihan yang bagus, kayak semacam inventarisasi diri. Tujuannya bukan buat ngehakimin diri ya, tapi buat refleksi jujur aja. Coba deh tanyain ke diri Anda beberapa pertanyaan ini. Dan jawab sejujur mungkin, buat diri sendiri aja. Kita coba bahas beberapa ya. Pertama nih, soal kesadaran ruang fisik. Anda paham nggak konsep ruang pribadi orang lain? Atau Anda cenderung terlalu dekat pas ngomong? Atau sebaliknya, terlalu jaga jarak? Gimana bahasa tubuh Anda secara umum? Kedua, soal gaya ngobrol. Anda gampang bosen atau nggak sabaran? Gitu nggak sih kalau topiknya nggak langsung menarik buat Anda? Sering motong omongan orang? Gimana Anda nanggepin basa-basi? Anda lihat itu sebagai jembatan atau malah hindar? Ini bisa nunjukin tingkat kenyamanan sosial sama empati Anda loh. Ketiga, soal keterbukaan pikiran. Anda secara alami punya rasa ingin tahu nggak soal orang lain, ide baru, atau dunia di sekitar? Atau Anda cenderung cepat nutup pikiran atau ngejudge pandangan yang beda? Pernah nggak Anda secara signifikan ngubah pandangan soal keyakinan mendalam setelah belajar hal baru? Ini ngukur fleksibilitas mental Anda nih. Keempat, soal jujur sama motivasi. Anda kadang bohong nggak, termasuk bohong putih gitu? Kalau iya, coba deh telusuri kenapa. Apa buat bikin diri kelihatan lebih penting, ngehindarin konflik, atau biar lebih gampang diterima orang lain? Ini bisa nunjukin rasa nggak aman atau butuh validasi dari luar. Nah, setelah ngerenungin jawaban-jawaban ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, Anda nyaman nggak sama apa yang Anda temuin?
Ada nggak pola perilaku atau pola pikir yang menurut Anda perlu disesuaikan atau diperbaiki biar Anda bisa interaksi secara lebih efektif dan otentik? Penting banget buat ngelakuin refleksi ini tanpa filter pembelaan diri ya. Tujuannya kan biar dapat pemahaman yang lebih jernih soal siapa saya dalam konteks sosial dan profesional. Ada kutipan bagus di bab 2 dari Vanessa Van Edwards, peneliti perilaku. Dia bilang, superkonektor terbaik itu bukan orang yang paling jago ngebaca orang lain, tapi justru mereka yang paling dalam kenal diri mereka sendiri. Mereka tahu persis di mana kekuatan mereka, cara terbaik buat mereka nyambung sama orang lain. Mungkin beda-beda ya tiap orang, bahkan mereka punya pertanyaan andalan atau pembuka obrolan favorit yang paling pas sama kepribadian mereka dan udah terbukti efektif. Jadi, investasi waktu buat pahamin diri sendiri itu langkah pertama yang paling strategis deh. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin dan pengen bangun hubungan yang lebih baik? Pesan utamanya gini, perjalanan jadi penghubung yang hebat itu mulainya dari dalam. Paham diri sendiri secara mendalam, apa yang bikin Anda unik, apa kekuatan alami Anda, apa kelemahan atau blind spot Anda, gimana Anda cenderung bereaksi atau komunikasi, itu fondasi mutlak. Ini bukan soal bikin persona palsu atau pakai topeng, networking, justru kebalikannya. Ini soal nemuin cara buat interaksi sama dunia secara lebih otentik, nyaman, dan akhirnya lebih efektif dengan memanfaatkan siapa diri Anda sebenarnya. Inilah dasar buat bangun hubungan yang punya kedalaman dan makna, jauh lebih dari sekedar nambah angka di daftar kontak Anda. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih gede lagi, kesadaran diri ini memberdayakan Anda loh. Kayak yang disinggung sekilas di materi Anda soal kemungkinan ada macam-macam tipe konektor, atau gimana orang introvert sama ekstrovert bisa sama-sama sukses jadi super konektor, tapi caranya beda. Nah, pemahaman diri ini bantu Anda milih strategi yang paling klik sama Anda. Misalnya, kalau Anda sadar Anda introvert yang energinya habis di keramaian, Anda nggak perlu maksain diri datang ke tiap acara networking gede. Mungkin strategi Anda fokus ke interaksi satu lawan satu yang lebih dalam, atau bangun hubungan lewat tulisan atau proyek bareng. Kesadaran diri ngasih Anda izin buat bangun hubungan pakai cara Anda, bukan niru cara orang lain. Kayak punya peta pribadi buat navigasi sosial gitu deh. Baik, baik. Coba kita rangkum ya intisari dari obrolan kita hari ini berdasarkan materi kata pengantar, bab 1 sama bab 2 yang Anda kasih. Jelas banget ya pendekatan networking gaya lama yang transaksional, ngejar untung pribadi doang, fokus kuantitas kontak, itu udah nggak relevan dan seringnya malah nggak efektif. Gantinya, sumber Anda ini ngenalin pola pikir super konektor. Ini soal bangun komunitas yang saling dukung, prioritasin ngasih nilai secara tulus tanpa ngarep imbalan langsung, hargain hubungan sebagai aset jangka panjang, dan secara cerdas bangun serta manfaatin modal sosial Anda. Terus apa kunci pertama buat buka pintu ke cara mikir dan bertindak yang baru ini? Ternyata jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri. Kesadaran diri yang mendalam, jujur, dan terus-menerus. Kenal diri sendiri, sisi baik sama sisi kurang baiknya. Itu fondasi utama biar bisa nyambung secara otentik dan efektif sama orang lain. Betul banget. Dan penting buat diingat ya, kayak yang ditekankan penulis juga. Ini tuh proses, perjalanan pengembangan diri. Bukan perbaikan instan yang bisa kejadian semalam abis dengerin ini. Proses kenal diri sendiri butuh waktu, refleksi yang konsisten, sama keberanian buat jujur, meskipun kadang rasanya nggak nyaman. Saya sih nyaranin banget Anda, buat beneran luangin waktu, mungkin pakai pulpen kertas gitu, buat ngelakuin inventarisasi diri yang disaranin di bab 2 tadi. Jawaban-jawaban itu, walau mungkin cuma buat Anda sendiri, bisa jadi titik awal yang berharga banget buat pertumbuhan Anda jadi penghubung. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungin lagi. Ini kayak benang merah yang mulai muncul di akhir bab 2, tapi belum kita gali dalam hari ini. Pertanyaannya gini, begitu Anda mulai lebih sadar diri, paham nilai inti Anda, gaya komunikasi alami Anda, kekuatan Anda, bahkan batasan energi Anda gimana, pemahaman baru yang dalam soal diri sendiri ini bisa bantu Anda jadi lebih bijak milih siapa aja, orang atau hubungan yang benar-benar layak dapat sumber daya Anda yang paling berharga, yaitu waktu sama energi Anda. Ini bakal bawa kita ke konsep penting lain yang mungkin dibahas lebih lanjut di bagian lain sumber Anda, selektivitas. Jadi sadar diri itu langkah pertama yang penting banget. Langkah berikutnya, pakai kesadaran itu buat bikin pilihan yang lebih cerdas soal di mana dan sama siapa Anda investasiin diri buat bangun hubungan yang paling bermakna dan saling untungin. Mungkin ini bisa jadi topik seru buat kita bedah di sesi berikutnya ya kalau Anda ada materi lanjutan yang mau dibahas. Oke deh, terima kasih udah nyimak sesi bedah materi kita kali ini. Semoga obrolan soal akhir dari networking tradisional sama pentingnya kesadaran diri buat jadi super konektor ini ngasih perspektif baru yang berguna ya dan bisa langsung Anda coba terapin dalam refleksi pribadi Anda.